Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, setelah mendapatkan haknya atas tanah Mataram, Ki Ageng Pemanahan diwajibkan bersumpah setia kepada Kesultanan Pajang. Dia dan keluarganya, termasuk Ki Juru Martani, membuka hutan belantara tersebut menjadi Desa Mataram. Ki Ageng Pemanahan hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Namun pada tahun 1575, setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia dan diteruskan oleh putranya Danang Suta Wijaya alias Panembahan Senopati, ontran-ontran pun terjadi di Kabupaten Pajang yang membuat hubungan panas antara Pajang dan Mataram. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan tahun 1575 Masehi, Danang Suta Wijaya menjadi penguasa baru di Mataram. Putra Ki Ageng Pemanahan yang dikenal dengan nama Panembahan Senopati ini juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Setahun berlalu, Danang Suta Wijaya tidak kunjung menghadap ke Pajang. Hingga akhirnya Hadiwijaya mengirim Ngabei Wilamarta dan Ngabei Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram terhadap Pajang. Mereka mendapati sikap kurang sopan Suta Wijaya yang terkesan ingin memberontak kepada Pajang. Namun, kedua pejabat senior tersebut pandai menenangkan hati Sultan Hadiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Beberapa tahun pun berlalu. Kemajuan Mataram yang semakin pesat terdengar juga oleh Sultan Hadiwijaya. Ia pun kembali mengirim utusan ke Mataram untuk yang kedua kalinya. Sang Sultan menugaskan putra mahkota, yaitu Pangeran Benowo, menantunya yakni Adipati Tuban Arya Pamalat serta Patih Manca Negara. Ketiganya selanjutnya dijamu dengan pesta oleh Danang Suta Wijaya. Di tengah keramaian pesta telah terjadi insiden terbunuhnya seorang prajurit Tuban oleh putra sulung Suta Wijaya, yaitu Raden Rangga. Sekembalinya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Panembahan Senopati kepada Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan semata. Pada tahun 1582 Masehi telah terjadi insiden ontran-ontran di Kabupaten Kerajaan Pajang. Seorang keponakan Panembahan Senopati yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan berani menyusup ke dalam Kabupaten, yaitu tempat tinggal para putri bangsawan istana. Saat itu
Raden Pabelan menemui putri bungsu Sultan Hadiwijaya, Ratu Sekar Kedaton, keponakan Danang Sutawijaya ini, kemudian dihukum mati, dan ayahnya Tumenggung Mayang juga dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu sang anak. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Panembahan Senopati selanjutnya meminta bantuan ke Mataram. Panembahan Senopati akhirnya mengirim utusan guna merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan yang dilakukan oleh Danang Sutawijaya yang merebut adik iparnya dari hukum buang ini berakibat semakin memburuknya hubungan antara Pajang dan Mataram. Tindakan tersebut menguatkan alasan Sultan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram, dan perang pun akhirnya terjadi di antara kedua belah pihak. Pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun telah menderita kekalahan. Sultan Pajang semakin tergoncang tatkala Gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang. Sultan Hadiwijaya selanjutnya menarik mundur pasukannya. Di tengah perjalanan, ia kemudian singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tak kuasa membuka pintu gerbangnya. Hal tersebut dianggapnya sebagai firasat jikalau ajalnya kian mendekat. Bahkan sebelum sampai ke Pajang, Sultan Hadiwijaya jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga dalam perjalanannya harus diusung menggunakan tandu. Hadiwijaya alias Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582 Masehi. Sebelum wafat, sang sultan berwasiat bahwa agar anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Panembahan Senopati, karena bagaimanapun juga dia adalah anak angkat dan dianggapnya sebagai putra tertua. Selain itu, perang antara Pajang dan Mataram ini diyakini sang sultan sebagai takdir. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.